Pilihannya cuma satu, jajan, pulangnya jalan kaki. Doa itu sangat berperan sekali dalam hidup kita. Apalagi seorang ibu. Iya. Dan ternyata memang fashion saya di situ. Saya betul-betul menikmati semuanya, baik belajar diri tentang lighting, pose, apapun yang berhubungan dengan model dan fashion saya pelajari. Dan ternyata memang itu akhirnya sampai sekarang malah mendarah daging. Seperti itu. Jadi apapun yang saya foto temanya harus fashion. Seperti itu. Keahlian seperti ini itu karena satu ketekunan. Itu kedua karena kemauan. Tiga karena semangat. Gitu. Jadi kalau orangnya punya bakat besar tapi semangatnya nggak tinggi, kemauannya nggak tinggi, nggak tekun, sama aja. Nah, ini tapi dia nggak punya bakat. Tapi dia tekun, ya semangat, pantang menyerah, mau belajar, pasti berhasil. Sebetulnya kalau saya nilai, motret itu gampang, betul nggak? Ya. Motret itu tinggal jepret. Mungkin lighting gampang, orang cuma 1-2 hari bisa. Belajar teknis di mana aja sekarang bisa. Banyak ya. Tapi bagaimana kita mengarahkan model. Apalagi kalau pejabat ya. Kalau kita tidak punya pengalaman basic motret model, bagaimana kita mengarahkan pejabat? Wong kita mengarahkan yang orang cantik di make upin apa aja nggak bisa. Dredeg ya Mas? Iya. Oke, jumpa lagi dalam channel Pitakon. Kali ini Pitakon akan menghadirkan seorang narasumber yang eksis banget ya di nasional ya Mas ya. Wah, internasional itu kan ya. Ini narasumber Pitakon channel ini kali ini beliau adalah seorang fotografer fashion. Ya, boleh. Ya, boleh dikatakan fotografer fashion ya Mas ya? Boleh. Mungkin ada lagi Mas? Ya, intinya semua yang berhubungan dengan foto. Oh, semuanya dengan foto. Tapi lebih banyak menekuni di fashion fotografi ya. Kita sambut Mas Bambang RSD ya. Tepuk tangan. Oke Mas, selamat datang Mas. Ini salah ini. Ini kebalik. Pitakon Channel ini bertamu ke rumahnya Mas Bambang RSD, tepatnya di studionya Mas Bambang RSD. Di jalan apa Mas ini Mas? Padepokan Ganesha 1 Blok B nomor 1. Padepokan Ganesha di Semarang. Nah, izin Mas Bambang mungkin bisa copot maskernya Mas. Tidak apa-apa ya, aman ya? Aman insya Allah. Oke, alhamdulillah kita lepas. Sudah negatif Mas. Ya, sama dong berarti. Oke, terima kasih Mas Bambang RSD. Kali ini Pitakon Channel yang biasanya kita mengundang narasumber untuk datang di studio podcast kita. Alhamdulillah kali ini kita diberi kesempatan untuk berkunjung ke studionya Mas Bambang RSD. Selamat apa ini? Sore ya Mas Bambang ya? Selamat sore Mas Bambang. Alhamdulillah, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sudah sehat semua. Ya, gimana? Kemarin sempat berjuang. Sempat positif ya? Ya, berjuang 10 hari lah. Ya, nah Pitakon Channel juga mengucapkan bela sungkawa kepada Mas Bambang. Ya, terima kasih. Karena kemarin istri tercinta meninggal ya Mas, meninggal dunia ya karena yang sang pemilik. Nah, karena COVID ya Mas Bambang, dan Mas Bambang juga sempat COVID juga ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah negatif. Nah, kita sama-sama lulusan dari penyintas COVID. Ya. Oke Mas Bambang, di channel kita ini mungkin saya ingin memperkenalkan Mas Bambang. Di channel Pitakon Channel ini, di channel YouTube ini kita lebih banyak membahas tentang kreativitas anak muda ya, inovasi anak muda. Nah, kali ini kita akan belajar banyak dengan Mas Bambang RSD yang notabene adalah senior di bidang fotografi di Jawa Tengah khususnya ya Mas Bambang, dan mungkin sudah go nasional bahkan mungkin go internasional insya Allah ya Mas Bambang. Amin. Nah Mas Bambang, mungkin kok banyak yang belum tahu ini nama Mas Bambang RSD ya, ini kan kayak rumah sakit itu kan. Sebetulnya itu nama panjangnya ya, nama komplit, tapi banyak orang yang teman-teman yang secara
guyonan itu menyamakan dengan karena rambut saya panjang, Bambang RS itu Bambang rambutnya sing dawa. Oh, rambutnya sing dawa. Padahal itu sebetulnya nama asli saya. Ya, ini untuk pitakon saya buka ya untuk umum ini ya. Kalau mungkin beberapa teman dekat sudah tahu yang nama panjang saya, tapi khusus untuk pitakon akan saya buka namanya RSD itu singkatan dari Ruji Satya Dharma. Ruji Satya Dharma. Ya, jadi kompletnya Bambang Ruji Satya Dharma. Jadi saya singkat Bambang RSD. Itu juga ada ceritanya Mas Fahmi sebetulnya. Gimana Mas mungkin? Dulu pada waktu mengawali karir sebagai fotografer saya kan namanya kan kepanjangan. Kalau terutama saya kan dulu juga kerja jadi jurnalis juga ya. Jadi penulis lepas. Jadi pada waktu penulis lepas itu namanya Bambang Ruji SD BR Satya Dharma. Jadi tapi nama itu gampang dilupakan orang. Gitu. Orang nggak akan gampang ingat. Itu dalam pikiran saya harus mempunyai satu nama, satu merek, satu trademark yang begitu orang baca itu akan selalu teringat. Itu kan juga salah satu trik untuk pemasaran ya. Kalau mungkin teman-teman anak muda yang mau bikin branding ya, Mas. Branding itu karyanya harus dicari nama yang gampang diingat. Makanya saya pakai nama Bambang RSD. Ternyata begitu saya bilang Bambang RSD, banyak orang langsung gampang ingat. Dan konsisten ya Mas ya untuk menggunakan nama itu. Sampai sekarang sudah puluhan tahun lah saya pakai. Gitu. Jadi sudah lagi kita tidak bisa menyangka-nyangka rambut sing dawa ya Mas. Rambutnya sing dawa. Memang pertamanya gitu. Karena sekarang sudah dikucir ya Mas ya. Kelihatan dawa ya. Nah, oke Mas Bambang. Orang nggak tahu ya perjuangan Mas Bambang itu seperti apa hingga menjadi seperti ini ya. Eksis di dunia fotografi ya. Fotografi fashion, foto produk juga ya Mas ya. Dan beberapa foto-foto bisnis yang lainnya. Nah, mungkin Sobat Pitakon sendiri kepingin belajar ini dari pengalaman Mas Bambang. Karena banyak subscriber kita itu kan anak-anak muda Mas. Anak-anak muda yang eksis di dunia digital ya kan Mas. Yang saat ini juga mempunyai potensi yang sangat terbuka lebar ya, Mas, untuk berkembang di era pandemi ini. Nah, Mas Bambang ini memulai karir di fotografi ini tahun berapa Mas? Saya pertama pegang kamera itu tahun 1995. Kamera analog. Ya, terus dari kamera film itu memulai bekerja di mana Mas? Saya memulai sebagai penulis lepas di beberapa harian di Semarang, khususnya di Surabaya Group ya, khususnya di situ. Tapi saya juga beberapa di beberapa media ya. Dari situ sebetulnya bukan sebagai fotografer, saya sebagai penulis lepas. Jadi kamera foto itu untuk pelengkap. Jadi dulu saya dalam setiap tulisan itu saya foto selalu minta narasumber. Gitu. Dan itu yang membuat kerja saya lambat. Oh gitu. Iya, karena harus nunggu lah. Terus ada seorang teman menyarankan kalau pengen kerja cepat ya harus motret sendiri. Akhirnya saya beli kamera, belajar motret, berkembang dan akhirnya malah semakin kesini itu ternyata passion saya di foto. Ternyata. Jadi kita kan nggak tahu. Jadi ternyata saya lebih senang menggeluti di dunia fotografi. Ternyata memang tantangannya jauh lebih banyak dan juga bidikannya itu jauh lebih bervariasi daripada kita liputan. Karena kalau liputan kan cuma mungkin sehari satu atau dua berita atau dua tulisan ya. Tapi kalau foto kan kita bisa setiap saat motret apapun. Nah itu akhirnya saya berkembang ke sini, akhirnya orang lebih tahunya saya sebagai seorang fotografer. Padahal pada waktu itu saya masih seorang jurnalis. Ya seperti itu. Ceritanya awalnya di situ. Jadi Sobat Pitakon ini perlu saya persingkat bahwa sebenarnya kita sendiri itu kadang itu mengkapling bahwa passion kita itu ada di sini gitu. Sehingga kita malas untuk belajar yang lain ya. Pengetahuan lain ya atau keterampilan lain ya Mas. Padahal ini Mas Bambang ini sebagai anak muda waktu itu justru membuka keingintahuan ya Mas ya. Betul. Ya biasa anak muda kan selalu ingin tahu. Jadi tidak membatasi bahwa ini passion saya ditulis. Tapi begitu ada kesempatan untuk fotografi, belajar fotografi dan ternyata menemukan passion yang tepat. Passionnya yang tepat di situ. Jadi dan konsisten hingga sekarang sih. Dan ternyata memang itu kerja itu jadi enak. Jadi betul-betul kalau memang kita bekerja di bidang yang kita sukai, kita senangi,
kita jadi tidak berpikir tentang materi. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang menarik Mas Bambang ini kan dari penulis akhirnya bisa menemukan passion fotografi, dan fotografi itu lebih kepada genre fotografi jurnalistik ya, istilahnya lebih kepada profesi jurnalistik. Dan terus kemudian bisa banting setir ke fashion. Iya. Lah ini gimana ini ceritanya ini Mas? Itu ceritanya gini, dulu memang pada waktu pertama foto kan memang saya di jurnalistik. Saya liputan kemana-mana ya motret kadang untuk keperluan berita. Tapi pada akhirnya. Dan itu berita fashion juga atau gimana Mas? Macam-macam kalau dulu. Oh gitu. Iya, ya fashion universal, ya berita liputan universal karena. Tapi setelah saya menekuni dunia fashion foto itu, saya ditarik khusus untuk ke foto fashion. Oh, foto fashion. Iya, dari dulu itu ceritanya saya ketemu seorang teman yang memang mempunyai agensi model. Kita kolaborasi, kita bekerja sama. Dan ternyata memang fashion saya di situ. Dan saya betul-betul menikmati semuanya, baik belajar diri tentang lighting, pose, apapun yang berhubungan dengan model dan fashion saya pelajari. Dan ternyata memang itu akhirnya sampai sekarang malah mendarah daging. Seperti itu. Jadi apapun yang saya foto, temanya harus fashion, seperti itu. Bahkan kita motret pejabat pun ya, gayanya, posenya, lightingnya, semua harus arahnya ke fashion. Harus. Pertama harus memang orang begitu lihat senang. Gitu. Eye catchingnya harus muncul, seperti itu. Nah, apa yang menarik Mas Bambang? Panjenengan ini memasukkan ini ya pengetahuan tentang fashion di setiap foto-foto karya jenengan mungkin. Ya, gini, ini khususnya untuk yang satu orang awam yang belum pernah mengenal dunia foto ya, yang belum pernah merasa kaku, merasa kikuk di foto, itu satu. Kedua, pejabat. Pejabat itu di mana-mana yang identik foto pasti yang kaku. Bener nggak? Pasti yang kaku, yang resmi, formal. Tidak boleh ketawa, tidak boleh cengengesan lah seperti itu. Tidak boleh tegang misalnya seperti itu. Nah, itu unsur-unsur fashion itu ternyata pegang perannya sangat penting, karena mereka akan, bahkan seorang jenderal polisi pun saya gayakan ala-ala yang ala-ala model pun ternyata mereka senang. Itu yang saya buktikan. Ya, saya berapa kali moto Bapak Kapolda Jawa Tengah ya, ada 3 Kapolda yang saya foto, gayanya gaya fashion. Jadi tidak yang melulu pakai kaku, diem dia ketawa, gayanya juga gaya-gaya model banget. Ya, seperti itu. Membawa karakter humanis ya. Iya, jadi memang pertama memang kita harus personal approach-nya memang harus bagus. Mereka harus diposisikan sebagai model. Itu kuncinya di situ. Artinya berarti seorang fotografer mempunyai tantangan untuk bisa meyakinkan yang difoto ya Mas ya. Sebetulnya kalau saya nilai motret itu gampang. Betul nggak ya? Motret itu tinggal jepret. Mungkin lighting gampang, orang cuma 1-2 hari bisa. Belajar teknis di mana aja sekarang bisa, banyak ya. Tapi bagaimana kita mengarahkan model. Apalagi kalau pejabat ya. Kalau kita tidak punya pengalaman basic motret model, bagaimana kita mengarahkan pejabat? Wong kita mengarahkan yang orang cantik di make upin apa aja nggak bisa. Dredeg ya Mas. Iya. Apalagi kita motret pejabat ya misalnya ya. Itu pasti kita dibutuhkan pengalaman seperti itu. Jadi kalau memang para anak muda yang ingin bergerak di bidang fotografi secara umum, ya dia harus belajar motret model. Model itu nggak harus wanita ya, maksud saya. Bisa siapapun, bapak, ibu, adik, anak, mbah, bahkan lebih bagus belajar motret yang tidak kita kenal dan dia tidak bagus untuk difoto. Ada tantangan. Tantangannya di situ. Kalau dia berhasil, dia moto yang lebih bagus, jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, benar nggak? Yang lebih kenal lebih mudah. Wah, apalagi kenal, kita lebih enak sekali. Itu yang harus betul-betul diperhatikan. Berarti fotografer itu tantangannya harus satu gaul, gitu, komunikatif ya. Komunikatif. Tidak hanya secara teknik. Nggak boleh jaim. Kadang-kadang ada yang fotografer jaim, mau mengarahkan, mau bilang apa, dia merasa lebih apa. Jadi komunikasinya nggak bagus. Komunikasi dua arahnya nggak terjadi. Juga tantangan ya ketika memotret pejabat itu bagaimana bisa untuk ke hati ini ya Mas istilahnya. Itu yang lebih. Yang satu jangan sampai kita motret pejabat kita ada sifat ingin seolah-olah kita menjilat. Oh gitu. Jadi kita seolah-olah
mengabung-abungan Wah, dia. betul. Pak, sampai Bagus. Enggak, kalau kita sampai nunduk-nunduk, wah itu jangan sampai. Iya. Karena apa? Kita harus memposisikan diri kita hampir sama. Karena pada waktu itu dia model. Ya toh, bukan pejabat ya. Pejabat, betul. Ya, kalau kita pas dia di kantor kita datang menghadap mungkin ya, gimana Pak, siap. Ini itu lumrah, memang itu formal. Tapi begitu kita pemotretan, ya kita harus sama sejajar. Kalau enggak kita mau megang benerin, kadang pejabat sudah gini, kita kadang sudah bagus ya, kadang ini trik aja, trik. Kadang kita benerin. Nah, kadang-kadang kita benerin padahal udah bagus, kadang biar oh ya lebih bagus. Padahal udah bagus. Ya gitu. Itu untuk memberikan sebuah beri keyakinan pada dia, untuk kepedean dia. Padahal dia udah bagus loh. Mungkin topinya Pak nyun saya maaf. Tapi kita tetap harus ada unggah-ungguhe, ada apa namanya itu ya. Ya kita harus tahu etika. Membawa diri ya. Harus tahu membawa diri, itu yang pasti, yang penting seperti itu. Oke Mas, mungkin kalau pengalaman Mas Bambang dalam memotret mungkin public figure, kita sudah nggak meragukan lagi ya kemampuan Mas Bambang. Nah ini saya mau tanya ini, kita akan membahas dulu sebelum kita lanjut nanti ke karya-karya Mas Bambang. Saya akan menanyakan, biasanya ada yang ya pantes, wong dia punya bakat seni karena dari orang tuanya atau apa. Ini Mas Bambang ini terlahir dari keluarga seniman atau tidak, Mas? Kebetulan ayah saya seorang polisi. Oh, malah dari militer ya? Iya, dari militer. Dan kita sendiri, kebetulan saya juga nggak tahu ya, pada waktu kecil saya senang sekali menggambar. Apakah itu ada hubungannya atau enggak, saya nggak tahu. Karena kan kita cuma menjalaninya aja. Cuman pada waktu itu memang hobi gambar itu kan, ya zaman dulu kan sekedar gambar aja. Tapi jujur aja saya sempat diikutkan beberapa lomba lukis tingkat SD. Tapi zaman dulu kan beda sama sekarang. Sekarang ada les gambar. Kalau dulu kan otodidak murni. Memang betul ini anaknya bener diikutkan lomba. Nah itu apakah itu ada hubungannya dengan saya? Saya tidak yakin. Karena satu keahlian seperti ini itu karena satu ketekunan. Itu kedua karena kemauan. Tiga karena semangat. Gitu. Jadi kalau orangnya punya bakat besar tapi semangatnya nggak tinggi, kemauannya nggak tinggi, nggak tekun, sama aja. Nah, ini tapi dia nggak punya bakat, tapi dia tekun, ya semangat, pantang menyerah, mau belajar, pasti berhasil. Gitu. Kalau menurut saya semua harus berkaitan ya Mas. Semua harus berkaitan, nggak bisa orang itu dari keluarga seniman pasti dia punya alat yang bagus, nggak bisa. Tanpa belajar yang terus menerus. Juga proses. Dan tentunya didikan dari seorang bapak yang di kepolisian sendiri, kedisiplinan itu juga ya mungkin karena mungkin dalam... disiplin itu yang mempengaruhi kita. Disiplin kan beda, mungkin dari kalangan sipil sama militer atau polisi kan mungkin beda. Ya, seperti itu. Nah, terlahir di mana Mas mungkin? Saya di Semarang. Semarang ya, Semarang ya. Ini bocah Semarang. Nah, mungkin ada nggak Mas cerita-cerita masa-masa kecil yang mungkin kalau bisa dibilang kalau keluarga kepolisian ya saat itu ya keluarga yang mampu ya terkadang ya. Kebetulan orang tua saya kan polisi zaman dulu. Anaknya banyak. Saya termasuk yang paling bawah. Berapa bersaudara Mas? 9 bersaudara. Saya nomor 7. Jadi mungkin bapak saya kan kerjanya kan di luar kota. Jadi saya sama ibu. Nah, gitu. Jadi mungkin akhirnya pada waktu saya umur kelas berapa SD bapak saya sudah pensiun. Jadi pada waktu itu ya semua serba terbatas. Karena kakak saya masih kuliah, masih sekolah. Jadi ya lebih dikatakan pada waktu itu sangat pas-pasan karena untuk sekolah aja saya nggak pernah jajan. SMP loh ya itu. SMP saya nggak pernah jajan. Jadi kalau jajan ya karena memang ditraktir teman. Pilihannya cuma satu. Jajan, pulangnya jalan kaki. Tidak jajan, pulangnya naik angkot. Udah pilihannya cuma itu. SMA sama. Oh gitu. Iya, SMA sama. Kalau saya jajan, pulangnya jalan atau naik bank teman. Tapi kalau saya nggak jajan, saya bisa naik angkot. Pilihannya cuma itu. Gitu. Jadi memang ya karena memang satu bapak udah pensiun, kedua kakak-kakak saya masih pada sekolah. Jadi nggak bagaimana memanage itu ya. Iya, jadi memang harus keprihatinan pada waktu itu sangat-sangat besar. Itu yang mempengaruhi daya juang Mas Bambang hingga sekarang ini ya Mas? Mungkin karena terdidik itu ya? Ya mungkin salah satunya itu juga. Karena tapi kan semuanya kan juga
ada yang namanya doa juga. Ya mungkin kita juga harus melakukan sesuatu yang memang berhubungan dengan keyakinan kita. Ya itu harus ya akhirnya itu yang akan menolong kita. Ya gitu. Kita nggak tahu akan sampai di titik mana itu kita nggak tahu karena kita melakoninya. Tapi harus dengan satu doa itu sangat berperan sekali dalam hidup kita. Terutama doa seorang ibu ya. Apalagi seorang ibu. Ya. Nah itu Pitakon, sahabat Pitakon. Wah, kita sudah mengulik masa-masa perjuangan Mas Bambang. Nah, kini Mas Bambang ini sekarang saya mau mengulik tentang profesi Mas Bambang. Oh iya. Ini banyak sobat Pitakon yang menghubungi kita. Titip takoke Mas Bambang. Kok dengan usia berapa ini? Usia berapa? Saya 54. 54. Nah, Kiu itu 54 dan 9 Kiu itu kan. Nah, di usia 54 ini Mas Bambang masih banyak dikerubuti cewek-cewek cantik. Model-model cantik gitu. Di DP-nya WhatsApp itu kalau beliau itu pakai beskap itu kanan kiri itu bidadari cantik. Nah, ini banyak sobat Pitakon yang menghubungi kita. Tolong ini di interview Mas Bambang itu dan tanyakan itu resepnya bagaimana dan bagaimana bisa memotret model secara profesional. Ini maaf ya Mas Bambang. Saat ini kan banyak keprihatinan, banyak fotografer dan tanda kutip dadakan. Angger nyangklong kamera, dia tanpa teknik, tanpa apa, dia berkedok fotografer memotret model hanya untuk melakukan pendekatan ke wanita ya. Itu. Dan banyak juga terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, ini bagaimana Mas Bambang bisa berbagi tip kepada teman-teman sobat Pitakon ini, bagaimana menekuni profesi foto model atau foto fashion ini secara profesional dan menjaga kepercayaan kepada klien-klien panjenengan. Intinya kita memang harus mempunyai skill dan karya yang bagus. Yang penting ya karya. Iya, karya yang bagus, skill ya, juga apa? Karena dengan seperti itu orang yang akan cari kita. Nah, gitu. Nah, itu dari moto-moto motret model, fashion itu kita bisa lebih bagus, bisa lebih dipercaya. Buntutnya pada kalau mereka merit, kalau mereka menikah. Nah, itu kepercayaan yang sangat dirasakan seperti itu. Jadi proyek jangka pendeknya. Iya, proyek jangka pendeknya mungkin kita cuma motret seperti itu ya mungkin ya. Tapi begitu panjangnya, begitu mereka menikah, akhirnya memanfaatkan kita itu juga salah satu dari karena kita satu bisa dipercaya, kedua karena karya. Kita sedekat apapun, sebagus apapun kalau kita nggak dipercaya juga nggak dapat. Atau sepercaya apapun kalau karya kita nggak bagus juga nggak dapat. Jadi memang harus prosesnya itu memang harus dilewati. Jangan kalau instan ya, yang berat itu instan karena mereka sekedar hobi ya. Kalau kita profesi beda. Kalau hobi itu bisa dia pekerjaannya apa aja. Tapi mempunyai kesenangan motret. Ya, kalau kita sudah profesi, sudah hobi. Kadang bahkan kita untuk motret pun karena hobi, kadang kita juga lebih keluar biaya karena kita hobi. Kalau yang penting senang dulu. Tapi kalau profesi kita lebih banyak dapat materinya daripada mengeluarkannya. Nah, yang dua-duanya itu harus saya bilang yang mana. Kalau dia cuma hobi, ya pasti dia bisa dengan segala cara melakukan hal-hal yang seperti dimaksud itu. Karena dia ada hubungannya dengan profesi, dia tidak mempertahankan ya nama baik dalam profesi. Dia juga tidak bisa mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Dia kalau ada bapak ini konsekuensinya kerjanya jadi kan tidak ada. Ya jadi dia namanya ini konsekuensinya fotografinya wedding nggak ada, dia nggak ada. Kalau kita kan enggak. Konsekuensi kita ya kerjaan, profesi. Nah, profesi itu apa? Untuk menghidupi keluarga. Nah itu hubungannya sebetulnya kalau kita mau berpikir jauh sebetulnya berat. Tapi kan kadang-kadang banyak orang yang having fun, ya gitu. Yang penting kita harus bisa menjaga diri kita. Menjaga diri kita berarti menjaga diri orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Kalau tantangan fotografi fashion atau fotografi bisnis ya secara umum ya, di saat pandemi ini gimana Mas Bambang?
Jujur aja pandemi ini memang membolak-balikkan semuanya. Saya yakin itu. Jadi memang tidak menentu ya. Iya, jadi memang saya kemarin memang beberapa kali ada pekerjaan motret, apalagi pas mau Lebaran yang saya foto pejabat-pejabat yang mengucapkan untuk foto ucapan Lebaran virtual itu ya. Itu juga kalau orang tahu mungkin cuma gini-gini aja, tapi kita harus tahu bahwa kita foto nggak cuma sekedar untuk ucapan Lebaran, tapi foto ini bisa digunakan lebih jauh lagi. Jadi untuk keperluan promosi dia, untuk keperluan medsos dia, untuk keperluan apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi nggak cuma kita datang motret ya seperti orang misalnya seperti cuman ini loh, harus divariasi. Gitu. Kalau ini trik juga kalau kita moto. Jadi kalau dia pakai koko, ya Pak coba pakai jas. Padahal kita kan proyeknya cuma koko. Nah, tapi dia pakai jas. Begitu dia senang, itu cari lagi apa-apa, panggil lagi dia, panggil lagi. Kita butuh apa lagi pakai dia, itu kan pasti seperti itu. Jadi tidak serta-merta mereka butuh apa kita layani ya. Ya, tapi kita beri masukan yang memang servis yang lebih. Ya, kita berikan masukan yang bagus untuk dia, bukan untuk kita. Kita kan lebih kerjanya malah lebih berat. Tapi nanti hasilnya pasti akan kembali ke kita. Artinya menjaga sebuah proyek itu kalau bisa nanti proyek ini berkepanjangan. Ya, kita bisa dikatakan berhasil kalau seperti itu ya, berkelanjutan. Artinya kita nandur kesan positif. Ya, betul. Nandur kesan positif. Gitu. Nah, awal motret model dredeg apa ora iki ono sing takok. Jujur aja karena memang sebelum saya motret saya kan jurnalis, ya kan? Saya kan biasa wawancara sama artis, berbagai macam orang, sama orang yang dari anak-anak, muda, tua, orang pinggir jalan. Jadi seperti itu yang menguntungkan saya, secara mental, secara psikis, bahkan secara fisik saya itu sudah kuat, ya seperti itu. Jadi kalau saya kerja dari pagi sampai malam pun saya sudah biasa. Nah, seperti itu karena salah satunya sebelum saya terjun ke fotografi fashion itu saya sudah dibiasakan oleh kondisi ya, bukan oleh saya loh ya, oleh kondisi, oleh keadaan bahwa saya ternyata memang kalau kita mau berpikir jauh lebih lagi, ternyata hidup kita memang sudah ada yang menata, kita tinggal melakoni. Kalau kita mau merunut loh ya, kenapa kok dulu ternyata saya ini akhirnya akan berpikiran seperti itu. Kalau dulu kan cuma melakoni aja. Saat ini Mas, mungkin pandemi ini lebih banyak menggeluti atau mengerjakan proyek apa Mas mungkin? Kemarin ya foto-foto personal. Keluarga ya? Iya, personal sama personal ya. Sekarang ini karena untuk mengisi kekosongan, karena kan memang keahlian itu, keterampilan itu juga perlu dilatih. Saya beberapa kali bikin konsep sendiri, motret sendiri, ya sekedar having fun untuk berkarya lah. Jadi jangan lupa bahwa kita itu proyek idealis ya berarti ya. Idealis ya itu, makanya kita harus seorang profesional jangan lupa bahwa kita juga butuh latihan. Gitu. Jadi tidak mungkin bahkan seorang pemain bulu tangkis yang profesional apapun dia saben hari pasti latihan, tidak mungkin enggak. Sama foto pun harus. Jadi begitu nanti kita nggak motret berapa lama, begitu moto kita kadang sama alat kita aja lupa tombol-tombolnya, lupa menunya, setnya lampu aja kadang kita agak kaku, karena kita nggak biasa. Tapi kalau kita biasa latihan, ya begitu kita dapat apapun gampang. Iya siap. Kita harus sebagai seorang fotografer atau profesi apapun harus siap tiap saat mendapatkan kerjaan. Seperti itu. Pastinya berarti bukan orang yang pintar, tapi orang yang terlatih ya. Orang yang terlatih bukan orang pintar. Betul. Tapi lebih banyak lebih bagus menjadi orang yang terlatih. Iya. Karena orang pintar kalau tidak terlatih sama aja. Kalau orang terlatih itu selalu setia, selalu siap. Selalu siap setiap saat. Nah, oke, Sobat Pitakon, sudah banyak yang kita kulik dari kehidupan Mas Bambang. Kayak entertain ya, kok selebritis ya. Jadi kita sudah mengulik dari perjalanan hidup dan perjuangannya Mas Bambang RSD ini hingga bagaimana ada banyak tip-tip yang kita dapatkan dari Mas Bambang RSD ini. Sehingga teman-teman Sobat Pitakon nanti bisa yang mau menggeluti di bidang fotografi bisa belajar ya dari pengalaman Mas Bambang ini. Nah, di segmen terakhir ini Mas Bambang, saya kepingin, ini orang challenge ya, kayak challenge ya. Fotografi untuk hidup atau hidup untuk fotografi? Wah ini
Hidup. Fotografi untuk hidup atau hidup untuk fotografi? Kalau saat ini fotografi untuk hidup. Kenapa? Alasannya apa? Ya, memang itu puluhan tahun satu-satunya kerjaan saya jadi foto. Oh gitu ya. Saya mendapatkan apapun, bisa apapun, menyekolah apapun karena dari foto. Fotografi untuk hidup. Bukan hidup untuk fotografi. Ya, kok tadi jawabannya agak ragu. Sekarang ini fotografi untuk hidup. Artinya apa dulu juga melalui hidup untuk fotografi ya? Dulu kayaknya enggak juga sih. Pokoknya bisnis ya. Pokoknya bisnis. Tapi memang akhirnya pada akhirnya kalau kita menemukan diri kita itu memang fashion kita di mana, yang itu yang harus kita geluti. Apalagi saat ini fotografi itu membuat kita lebih semangat, lebih kita hidup. Ya. Lebih hidup ya, bukan karena fotografi kita hidup, tapi membuat kita lebih hidup, lebih semangat. Gitu, itu yang harus kita jaga. Bagaimanapun karena waktu akan terus berjalan. Semangat itu yang harus dipertahankan. Ya. Hidup terus berjalan, semangat harus dipertahankan. Seperti itu. Dan fotografi untuk hidup itu. Oke, Mas Bambang. Terakhir ya Mas, ada 2 pertanyaan lagi. Ini terakhir sebelum kita menginjak pada closing. Saya akan menanyakan bahwa apa arti kreativitas bagi seorang Bambang RSD? Bagi saya kreativitas itu ya kita terus berkarya. Kreativitas itu tanpa batas. Yang terakhir saya bikin pemotretan dengan orang taunya bubble wrap. Plastik itu kan untuk bungkus. Ya, untuk bungkus barang kiriman, paket. Saya kebetulan belanja di toko plastik, beli tas kresek. Ini apa Pak? Bungkus untuk apa? Untuk kirim. Saya lihat loh kok panjang. Oh, itu nggak sengaja? Enggak, saya selalu. Nah itu yang banyak orang tidak berpikir pada saya, bahwa saya banyak melakukan pemotretan tema-tema konsep itu karena spontanitas. Karena spontanitas. Banyak orang yang, Pak pasti sudah ini. Enggak, karena begitu saya moto konsep satu, itu akan terus berkembang. Nah, saya sukanya di situ. Karena apa? Foto itu tergantung mood. Kalau kita mau jujur ya, mau jujur ya. Mood. Jadi pertama kita moto, kita dapatnya apa? Lightingnya belum, kita nggak dapat. Mungkin ini yang pertama kita mau bikin konsep ini bagus, ternyata setelah kita eksekusi hasilnya nggak seperti yang kita bayangkan. Tidak maksimal. Nah, dan itu kita akan membuat memaksa kita terus berpikir, memaksa kita terus untuk caranya gimana saya mempunyai konsep yang bagus pada saat itu menggantikan konsep yang awal. Nah, itu selalu terjadi seperti itu. Jadi seperti itu, di toko plastik saya nggak berpikir akan memotret seperti itu. Dan kemarin saya beli, harusnya seperti ini, berubah. Akhirnya harusnya mau saya bungkus, tapi itu baju bisa dipotong, lehernya cuma jadi kepala. Jadinya seperti itu. Dan itu kolaborasi dengan? Saya beberapa kali ya harus. Ya kita kalau kita ingin mempunyai karya yang bagus, kita harus mempunyai sebuah tim. Minimal tim kecil ya. Kita harus kolaborasi dengan satu model lah, satu kan pertama pasti, kedua makeup artist. Ya itu kita harus punya yang satu chemistry. Ya, terus jadi, perancang busana ya. Perancang busana apa yang kita mau, dia tahu. Apa yang dia tahu kita mau. Oh gitu. Karakter seperti ini dia tahu. Jadi jangan kita mengajak orang yang karakternya beda, saya seperti ini dia nggak mau. Nah, itu pasti. Dan untuk membuat tim itu sendiri juga butuh waktu ya Mas? Iya, kita juga butuh waktu untuk menyatukan persepsi ya. Chemistry kita kalau mau jujur juga harus butuh waktu. Jadi nggak sekali dapat. Memang ada sih beberapa kali yang tapi kan jarang sekali terjadi. Oke, berarti tadi Mas Bambang menjawab bahwa kreatif itu adalah konsisten berkarya. Betul. Sekarang makna dari kesuksesan. Seorang Bambang RSD itu memaknai kesuksesan seperti apa Mas? Karena saya itu punya prinsip itu mengalir, ya, mengalir itu nggak akan tahu kita mau dibawa kemana, kita mau seperti apa, itu mengalir. Ya banyak orang bilang kok sukses, tapi saya menjalani hidup ya apa adanya, maksudnya menikmati, gitu loh. Jadi kalau orang mungkin dari secara materi dia bilang sukses, mungkin bisa dikatakan iya, tapi kita kan sukses menurut kita kan dari dalam diri kita sendiri. Dari hati kita. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi kalaupun saya merasa kayak sukses,
kalau dibilang sukses, dari dulu hidup saya seperti sampai sekarang seperti ini ya gini-gini aja. Saya nggak pernah merasa jadi lebih apa enggak. Cuman karena saya lebih menikmati. Sehingga tidak ada beban ya Mas. Sama sekali enggak ada. Iya. Saya karena apa? Mengalir itu, karena mengalir. Apa yang kita lakukan ini ya karena memang sudah diatur. Kita akan kemana dulu kita akan diatur. Nggak tahu. Kita cuman ya itu. Jadi saya mengalir seperti itu. Terus yang terakhir ini. Dari tadi terakhir terus ya. Ini ada pertanyaan dari Sobat Pitakon. Saat ini kalau membaca dari status-status Mas Bambang itu lebih religius. Ada apa ini Mas? Ya itu karena ternyata pertanyaan ini dari Sobat Pitakon. Ini kenapa kok saat ini kok lebih religius, lebih agamis? Tapi saya sebagai saksi juga itu kan. Ketika saya bertandang ya, bermain silaturahmi di sini, kentong langsung mangkat ya Mas. Bahkan menjadi menjadi Bilal itu. Ini karena kita kan proses seperti itu tadi kan mengalir ya, kita kan nggak tahu akan dibawa kemana. Saya juga nggak tahu kalau akhirnya saya akan seperti itu kan kita nggak tahu kalau mau jujur seperti itu. Jadi apalagi hubungannya dengan semakin waktu ya, hubungannya dengan waktu kita juga nggak akan tahu kenapa kok saya semakin seperti ini kan ya saya itu mengalir. Dan kenapa saya upload di medsos karena ternyata bahwa dari teman-teman yang lebih berpengalaman, lebih dalam ilmunya ternyata kalau niatmu niat syiar, niatmu mengajak kebaikan tidak apa-apa. Bukan pamer, bukan ria. Nah, akhirnya siapa tahu dari saya share di medsos itu ternyata memang betul. Akhirnya beberapa orang tertarik. Dan kita membuat komunitas foto ngaji. Ya, itu akhirnya seperti itu. Nah, Mas Fahmi sendiri aja juga bikin tim sedekah ya kan? Nah itu saya share ke beberapa grup keluarga, grup tetangga itu kan ada juga di tetangga saya yang langsung, Mas saya mau ikut sedekah Jumat, saya langsung kasih nomornya jenengan. Itu kan karena memang saya merinding loh ini cerita ini. Karena ternyata kita mengajak kebaikan. Betul. Nah itu dari teman saya bilang gitu. Jadi memang kalau memang niat untuk menarik kebaikan, mengajak kebaikan untuk syiar, ayo dipergencar. Yang penting bukan riak, bukan pamer. Seperti itu. Itu yang saya lakukan. Siapa tahu, yaitu bisa merubah kita pelan-pelan lah seperti itu. Siapa tahu menjadi lebih baik ya Mas. Lebih baik lagi, harus lebih baik lagi. Dan apalagi dengan situasi seperti ini yang tidak menentu, siapa lagi yang menolong kalau bukan? Kalau bukan yang di atas. Oke. Sangat inspiratif sekali Sobat Pitakon apa yang disampaikan ini Kiai kita, Kiai fotografi Bambang RSD. Saya kira cukup Mas Bambang, matur suwun. Terima kasih atas waktunya, jamuannya. Terima kasih atas semua petuah-petuahnya kepada Sobat Pitakon. Tetap dalam channel Pitakon kita akan terus menghadirkan para narasumber yang asik, kreatif dan inovatif.